Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sukardi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara retorika, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan PBSI 4A. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang sebagai berikut. Saya Radil Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanti Anggun Melani dari kelompok 3 mata kuliah retorika dari kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Fitria Permana dari kelompok 3 kelas 4A program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy dari kelompok 3 Prodi PBSI 4A. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai kecemasan komunikasi dalam retorika. Silakan teman-teman untuk menyaksikan dan selamat menyimak. Kecemasan komunikasi dalam retorika. Menurut penelitian yang dilakukan di School of Communication Studies, Tennessee Knoxville University tahun 2008, kecemasan berbicara yang dikenal dengan sebutan glossophobia pada umumnya adalah perasaan gugup, takut, dan khawatir bersamaan dengan perasaan tidak nyaman ketika berbicara di depan umum. Selain itu, Hamilton dalam bukunya yang berjudul Communicating for Results, A Guide for Business and the Profession tahun 2008 menyatakan bahwa diperkirakan 75% dari semua orang mengalami tingkat kecemasan atau kegelisahan ketika berbicara di depan umum. Jika tidak diatasi, maka kecemasan berbicara di depan umum dapat menyebabkan efek merugikan yang serius pada kualitas hidup seseorang, tujuan karir, dan bidang lainnya. Misalnya, tujuan pendidikan yang membutuhkan berbicara di depan umum mungkin tidak dapat dicapai. Namun, tidak semua orang dengan kecemasan berbicara di depan umum tidak dapat mencapai tujuan kerja. Meskipun gangguan ini dapat menjadi masalah baginya dalam mencapai tujuan karirnya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Ketakutan berbicara di depan umum atau kecemasan berbicara dianggap sebagai ketakutan nomor 1 bagi kebanyakan orang. Ada sesuatu yang mengerikan tentang berdiri di depan sekelompok orang dan menyampaikan pidato secara efektif dan percaya diri. Gagasan tentang sesuatu yang salah dan ditertawakan atau dihakimi hanya menakutkan sebagian besar orang, sehingga mereka umumnya menjauhinya. Sedihnya, dengan melakukan hal ini dapat membuat mereka jauh dari maju dalam karir mereka. Memahami penyebab demam panggung kecemasan berbicara dapat membantu berbicara di depan umum. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterampilan. Selain itu, tidak tahu bagaimana menyampaikan presentasi yang efektif biasanya juga menjadi penyebab mengapa kebanyakan pembicara menderita kecemasan berbicara. Alasan lain yang mungkin bisa terjadi adalah karena pikiran negatif dari si pembicaranya sendiri. Selanjutnya, ada cara atau tips untuk mengatasi kekhawatiran berbicara di depan umum oleh teman saya. Sekian dari saya. Mari kita bahas satu persatu bagaimana cara mengatasi kekhawatiran saat berbicara di tempat umum. Yang pertama, kelola kecemasan dengan cara menyiapkan pidato atau presentasi. Yang kedua, kembangkan seni berbicara di depan umum dengan cara latihan dan latihan. Dan yang poin ketiga akan dijelaskan oleh saudara Hendy. Adapun tips-tips bagaimana cara mengatasi saat berbicara di tempat umum dengan atau cara mengatasi pembicara yang gugup. Yang pertama yaitu menyiapkan teks pidato atau presentasi dengan sebaik mungkin. Yang kedua, cari tahu tempat atau lokasi mana yang akan kita jadikan pidato atau presentasi itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu harus tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang akan digunakan saat presentasi seperti proyektor dan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu
istirahat yang cukup sebelum Anda memulai hari untuk berpidato atau presentasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan materi nomor 3, atasi ketakutan berbicara di depan umum dengan berpikir positif dan visualisasi. Seperti kebanyakan kelakuan lainnya, meliputi pikiran positif dengan mengganti pikiran negatif. Cara yang dapat diandalkan untuk melakukan itu adalah bagaimana mengembangkan pola pikir positif dengan mengatur ulang pemikiran negatif Anda. Proses ini disebut restrukturisasi kognitif atau negatif menjadi reaksi positif. Saya contohkan satu kalimat, misalnya, saya bukan pembicara publik yang baik. Dapat diubah menjadi, saya bisa belajar berbicara secara efektif. Dan peran seseorang menjadi pembicara yang baik adalah dengan memvisualisasikan pidato atau presentasi yang berhasil. Ya. Adapun langkah-langkah atau tip untuk mengatasi berbicara di depan umum dengan menyiapkan pidato atau presentasi kembangkan seni berbicara di depan umum dengan latihan dan selalu berpikir positif dan visualisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.